Harga minyak dunia kembali melemah di Rabu pagi waktu Asia, memperpanjang tren penurunan di pekan ini. Informasi komoditas harga minyak mentah melanjutkan pelemahan di tengah pasokan di Selat Hormuz kembali secara bertahap berjalan dengan normal. Harga emas kembali tertekan di tengah penguatan indeks dolar Amerika ke level tertinggi setahun terakhir. Sementara harga batu bara cenderung stagnan di level 131 dolar Amerika di tengah minimnya sentimen positif. Harga minyak dunia kembali melemah di Rabu pagi waktu Asia, memperpanjang tren penurunan di pekan ini. Sentimen pasar dipengaruhi harapan arus pengiriman minyak melalui Strait of Hormuz akan kembali lancar setelah muncul perkembangan positif dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Mengutip Reuters, kontrak Brent turun 37 sen atau 0,5% ke posisi 76,71 dolar Amerika per barrel. Sementara itu, kontrak West Texas Intermediate atau WTI Amerika melemah 36 sen atau 0,5% di 72,85 dolar Amerika per barrel. Kedua acuan minyak Brent dan WTI telah turun hampir 1% di Selasa dan sempat menyentuh level terendah sejak awal Maret 2026. Harga emas melanjutkan pelemahan di Rabu pagi waktu Asia, tentang penguatan dolar Amerika Serikat ke level tertinggi dalam lebih dari 1 tahun, seiring meningkatnya ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed. Penguatan dolar membuat emas menjadi lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain, sehingga menekan permintaan. Investor juga mencermati sinyal yang saling bertentangan terkait perkembangan perundingan damai antara Amerika dan Iran. Dikutip dari Reuters, di Rabu pagi harga emas spot turun 0,5% di 4.087,68 dolar Amerika per troy ounce. Sebelumnya harga emas sempat menyentuh level terendah sejak 11 Juni 2026. Harga batu bara masih bergerak stagnan di perdagangan Selasa waktu setempat dengan tutup di 131,6 dolar Amerika per ton atau naik tipis 0,07%. Harga batu bara nyaris tidak bergerak dari posisi 131 dolar Amerika dalam 4 hari terakhir, di tengah belum ada sentimen positif. Diketahui harga batu bara termal di pelabuhan China melemah karena permintaan dari pembangkit listrik dan industri masih lesu. Kondisi ini menyebabkan persediaan batu bara di pelabuhan dan pembangkit relatif tinggi, sehingga pembeli tidak terburu-buru melakukan pembelian. Di pasar impor, harga batu bara juga bergerak turun seiring melemahnya minat beli dari China dan India, yang merupakan importir terbesar di dunia. Dari bagi sumber untuk ADX Channel. Informasi emiten pemirsa di mana PT Gudang Garam Tbk atau GGRM akan membagikan dividen tunai sebesar 1,5 triliun rupiah untuk tahun buku 2025, di mana Persero menetapkan alokasi dividen sekitar 99% dari laba tahun buku 2025 yang sebesar 1,56 triliun rupiah. Dikutip dari berbagai informasi Bursa Efek Indonesia, PT Gudang Garam Tbk akan membagikan dividen tunai sebesar 1,53 triliun rupiah untuk tahun buku 2025. Besaran dividen tersebut ekuivalen dengan Rp800 per lembar saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Nominal dividen tersebut naik 60% dibandingkan tahun buku 2024 yang sebesar Rp500 per saham. Dengan asumsi harga saham perseroan di perdagangan 23 Juni 2026 di level 17 ribuan, sehingga dividen yield sekitar 4,7%. Penetapan dividen tersebut merupakan hasil rapat umum pemegang saham tahunan perseroan di Selasa 23 Juni 2026. Dalam pembagian dividen final tahun buku 2025, Persero menetapkan alokasi dividen sekitar 99% dari laba tahun buku 2025 yang sebesar 1,56 triliun rupiah. Sementara sisa laba akan dimasukkan dalam akun saldo laba dan akan digunakan untuk menambah modal kerja perseroan. Tambahan informasi, di tahun 2025 Persero mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 58,7% di 1,56 triliun rupiah, naik signifikan 58,7% dari 981 miliar rupiah dari capaian di 2024. Menariknya, lonjakan profitabilitas terjadi di tengah penurunan pendapatan 9,4% year on year menjadi 89,37 triliun rupiah dari capaian 2024 di 98,6 triliun rupiah. Namun yang menjadi catatan perseroan, pendapatan lainnya di 467,85 miliar rupiah
melesat 150,93% dibandingkan 2024 sebesar 186,45 miliar rupiah. Beban usaha turun 13,81% year on year menjadi 6,63 triliun rupiah dan membuat laba usaha naik 48,77% year on year menjadi 2,38 triliun rupiah. Berbagi sumber IDX Channel. Dan secara teknikal pemirsa, intraday hari ini gudang garam berbalik melemah cukup dalam di atas 5% seiring pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Posisi ini berbalik melemah setelah menyentuh ke level tertingginya dalam beberapa bulan terakhir ke 17.250 secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, seperti apa pergerakan posisi saham gudang garam secara intraday setelah dibuka di zona hijau kemudian berbalik ke zona merah dan pelemahan terbatas di 16.650. Tekanan dalam kembali terjadi, posisi dari saham gudang garam di pembukaan sesi pertama ke 16.300-an, saat ini sudah ke 16.200 pemirsa. Intraday terendah hari ini dengan melemah di 5,54%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham gudang garam dalam 6 bulan terakhir lebih cenderung mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Grafis selanjutnya di 25 November, saham gudang garam masih diperdagangkan di 15 ribuan, 15.175. Di perdagangan Desember mengalami koreksi cukup dalam ke 12.825. Januari mencoba untuk bangkit dan di 27 Februari ini menyentuh ke level 17.300-an, intraday tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian di laju penguatan terbatas ke 16.850 awal April, kembali mengalami tekanan yang cukup dalam ke 14.100-an. Di Mei mencoba untuk bangkit ke level 16.175 dan pembukaan sesi kedua hari ini ke 16.300. Jelang penutupan 16.200 melemah di 5,54%. Yang cukup menarik adalah meskipun hari ini mengalami pelemahan dalam year to date, saham gudang garam sudah naik di 15,71%. Kemudian dalam 1 tahun terakhir sudah menguat di 62%. Dari sisi valuasi pemirsa, kita akan coba lihat beberapa indikator yang ada. Posisi dari PER-nya berada di kisaran 5.21 kali, PSR-nya di 0.40 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali di 0.50 kali, dan PCFR di kisaran 3.38 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah makin melemah dalam dengan menembus ke level 17.900-an per dolar Amerika di tengah dinamika pergerakan dolar Amerika di pasar global semakin kuat. Dikutip dari data RTI, rupiah melemah di 0,45% di level 17.942 per dolar Amerika di Rabu siang. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,36% di posisi 17.900 per dolar Amerika di Rabu pagi tadi, di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke 17.953 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika per pukul 9 waktu Indonesia Barat menguat tipis di 0,03% ke level 101,432 dan sekaligus menjadi posisi terkuat dalam 13 bulan terakhir. Penguatan ini melanjutkan kenaikan di penutupan sesi sebelumnya, di mana indeks dolar menguat tajam di 0,38%. Dolar Amerika terus menguat seiring penyesuaian ekspektasi pasar terhadap arah kebijakan The Fed yang dinilai semakin hawkish. Rapat kebijakan The Fed pekan lalu dibaca pasar sebagai sinyal The Fed masih membuka ruang kenaikan suku bunga di tahun ini. Sementara itu ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed meningkat tajam.
di mana berdasarkan CME Fed Watch, peluang kenaikan suku bunga minimal 25 basis point di rapat Juli naik menjadi 36,3% dari sebelumnya hanya 8,5% sepekan lalu. Untuk peluang kenaikan suku bunga di rapat September naik menjadi 69,1% dari sebelumnya hanya 29,1% di pekan sebelumnya. Kita akan coba update pemirsa seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.940 rupiah update jelang penutupan. Ketika penutupan di pukul 15 waktu Indonesia Barat, pelemahan masih terjadi di 0,45% di 17.943 level penutupan. Kemudian terhadap euro berada di level 20.391 rupiah, pound sterling di 23.671 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 110,96 rupiah.